Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Ini udah 2 minggu lebih saya tidak upload pembahasan tentang SKB penyuluh pertanian. Yang saya tahu mungkin teman-teman tidak membutuhkan itu lagi karena teman-teman semua sudah menyelesaikan tes SKB yang terakhir pada tanggal 12 Oktober 2020 yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan pemberkasan dan hal-hal apa saja yang bisa menggagalkan peserta dalam pemberkasan tersebut. Meskipun sudah pada pendaftaran yang lalu itu sudah diverifikasi semua data-data teman-teman dari ijazah, kemudian biodata segala macam dan KTP. Nah, tidak menutup kemungkinan pada pemberkasan akhir nanti bisa menggagalkan dari teman-teman sekalian. Dan nanti ada tips-tipsnya sedikit agar tidak gagal dalam pemberkasan. Sebelum kita melanjutkan ke tips-tips tentang masalah agar lulus pemberkasan nanti, ini kita ulas sedikit hasil dari media briefing yang dilaksanakan oleh pihak BKN tentang persiapan penetapan kelulusan CPNS 2019. Mungkin hal-hal ini ada teman-teman yang belum mengetahuinya. Nah, pembahasan tersebut ditayangkan secara live pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu. Nah, sebelumnya nanti kita akan membahas tentang berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pemberkasan CPNS 2019. Kemudian tentang hal-hal yang sepele yang bisa menggagalkan peserta itu apa saja. Jangan gara-gara hal yang sepele pemberkasan teman-teman nanti menjadi gagal. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan dari pelaksanaan SKB sampai ke pengumuman hasil integrasi SKD-SKB atau pengumuman akhir itu 30 Oktober pengumuman hasil integrasi SKD dan SKB. Nah, setelah pengumuman nanti ada masa sanggah 31 Oktober sampai dengan 3 November. Nah, setelah itu baru pemberkasan. Nah, kemudian pengolahan hasil seleksi itu yaitu pembuatan nilai SKD itu 40% dan SKB itu 60%. Kemudian teman-teman yang setelah menghitung sendiri nanti ada ternyata tidak masuk kriteria kelulusan atau mungkin yang dibutuhkan satu teman-teman di peringkat keduanya. Nah, jangan risau dulu, nanti ada pengisian formasi yang kosong. Nah, formasi kosong ini dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas passing grade, SKD, formasi umum, dan berperingkat terbaik. Kemudian, khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi atau formasi yang kosong, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade, formasi umum dan berperingkat terbaik. Jadi mungkin ada formasi yang tidak diisi atau formasi kosong atau pada formasi tersebut pada saat SKD kemarin tidak ada yang lolos atau tidak ada yang memenuhi passing grade. Nah, nanti secara otomatis akan diambil berdasarkan peringkat yang terbaik tapi dengan catatan itu dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas. Jadi tidak bisa pindah ke kabupaten lain, tetap di dalam kabupaten itu sendiri. Misalnya kalau formasi guru SD, misalnya SD nomor 1, SD01, SD02. Nah, SD01 itu ada 2 orang yang lulus, cuman yang dibutuhkan 1, SD02 yang dibutuhkan 1,
tidak ada yang lolos sehingga formasinya kosong. Nah, itu bisa diambil dari yang nilai yang terbaik di SD01 seperti itu. Jadi yang peringkat kedua yang tidak lolos di SD01, nah itu yang mengisi formasi yang kosong. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kalau nilainya sama siapa yang lolos. Nah, apabila terdapat nilai yang sama, kelulusan itu ditentukan berdasarkan penentuan yang pertama, yaitu nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Misalnya siapa dari yang si A dengan si B, siapa yang nilai SKD-nya yang lebih tinggi. Ya, nanti setelah diintegrasi ternyata nilai akhirnya integrasi SKD plus SKB nilainya sama. Nah, nanti diambillah yang total nilai hasil SKD-nya yang lebih tinggi, siapa antara si A dan si B yang tadi. Nah, kemudian kalau nilai SKD-nya sama, misalnya sama-sama nilainya 400, nah nanti diurutkan berdasarkan nilai yang terbaik, yaitu urutan yang pertama nilai TKP. Nilai TKP siapa yang paling tinggi, itulah yang lolos. Kalau nilai TKP-nya juga sama, nanti dilihat nilai TU-nya, siapa yang lebih tinggi, itu yang lolos. Kemudian kalau sama juga, dilihatlah nilai TWK. Nah, kalau nilai TWK-nya juga sama, maka opsi yang ketiga yaitu diurutkan dengan IPK tertinggi. Kalau untuk yang memakai ijazah kampus ya, atau yang D2 atau D3 atau yang S1 atau yang S2. Nah, IPK tertinggi siapa antara si A dan si B. Kalau si A yang tinggi berarti IPK-nya yang tinggi, berarti si A lah yang lolos. Kemudian begitu juga untuk SMA sederajat yang melamar dengan formasi SMA ya, memakai ijazah SMA, itu berdasarkan nilai rata-rata ijazah yang tertulis di ijazah yang tertinggi, itulah yang lolos. Nah, kalau nilainya IPK atau nilai ijazah itu juga sama, nah itu baru ada opsi yang keempat, yaitu penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi. Jadi siapa yang lebih tua, meskipun selisihnya cuma 1 hari, itulah yang lolos. Kemudian, nah ini hal-hal apa saja yang bisa gagal saat pemberkasan, padahal sudah diseleksi dari awal, dari pendaftaran administrasi sudah diseleksi, tapi masih bisa gagal. Nah, yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat secara norma atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, melewati batas usia meskipun hanya 1 hari. Usianya kurang 1 hari atau lebih 1 hari. Misalnya lebih 1 hari itu 35 tahun 1 hari pada saat mendaftar. Nah, itu bisa menggagalkan peserta. Ya, kemudian data yang diberikan palsu atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mungkin ijazah palsu yang digunakan, atau bisa saja ya ijazahnya tidak terdaftar atau tidak diakui, ya itu bisa juga menggagalkan peserta yang sudah lolos gitu. Kemudian itu datanya tidak sinkron ya, data tidak sinkron, data yang diisikan di akun SSC-ASN tadi berbeda dengan ijazah, kemudian berbeda dengan nanti akte kelahirannya beda, kakaknya beda, di KTP-nya beda gitu. Nah, itu bisa juga menggagalkan para teman-teman sekalian ya. Makanya dicek kembali data-datanya apakah sinkron atau tidak gitu ya. Kemudian ijazah tidak valid itu tadi, itu segera menghubungi pihak kampusnya. Kemudian nah, melamar tidak sesuai dengan formasi, nah itu bisa menggagalkan juga pada saat pemberkasan. Kemudian status masih menjadi anggota partai politik meskipun sudah mengundurkan diri, data di parpol masih berstatus anggota partai politik. Nah, ini perlu dicek juga teman-teman, mungkin ada yang menjadi politikus kemarin. Nah, perlu dicek juga apakah masih berstatus sebagai anggota parpol atau tidak ya. Hal-hal ini sepertinya sepele, cuman bisa mempengaruhi, bisa menggagalkan teman-teman untuk proses penetapan NIP nantinya. Nah, informasinya pemberkasan CPNS 2019 itu target dari BKN semuanya berbasis digital melalui aplikasi. Namun untuk instansi yang dilamar menyesuaikan ya, masih perlu berkas fisik atau semua digital. Sepertinya untuk instansi itu sepertinya masih butuh berkas fisik. Kemudian nah ini berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan agar data kita itu valid ya, agar sesuai dengan semua informasi yang diberikan, baik informasi data pribadi kita dari akte kelahiran, dari KK, KTP,
ijazah dari SD sampai ijazah terakhir. Nah, itu bisa menggagalkan teman-teman karena datanya tidak sesuai, artinya tidak sesuai berarti tidak valid. Nah, ini bisa menggagalkan. Nah, caranya gimana? Nah, mulai dari sekarang teman-teman cek antara berkas-berkas tersebut, dari akte kelahiran sampai ke ijazah. Nah, ada nggak perbedaan? Mungkin tempat lahirnya berbeda, tempat lahirnya mungkin di ijazahnya tempat lahir nama desanya, tapi di KTP atau di KK atau di akte itu tempat lahirnya nama daerah kabupaten bukan nama desa. Nah, itu segera diperbaiki. Nanti teman-teman ke dinas terkait, yaitu dinas Dukcapil, dinas kependudukan dan catatan sipil. Nah, dan langsunglah diurus perbaikan akte kelahirannya, KK dan KTP dan KK dan KTP ya. Nah, nanti agar minggu pas di awal-awal bulan besok bisa udah selesai dan tidak ada permasalahan dengan personal data teman-teman sekalian. Ya, kemudian kalau ada misalnya teman-teman cek tuh di ijazah teman-teman ternyata tidak terdaftar atau tidak tervalidasi atau datanya tidak ada. Nah, teman-teman itu segera menghubungi pihak kampus. Kalian legalisir ijazah dan transkrip nilai, akreditasi. Nah, itu teman-teman langsung legalisir yang terbaru ya, pakai legalisir terbaru biar aman. Kemudian untuk data-data yang berkaitan dengan catatan sipil seperti akte kelahiran, KK, KTP. Nah, teman-teman nanti langsung saja setelah diperbaiki, kalau salah setelah diperbaiki langsunglah difotokopi, dilegalisir di sana biar tidak bolak-balik kita ke kantor tersebut. Berkas yang disiapkan itu secara umum itu yang pertama surat lamaran, kemudian fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir, diusahakan legalisirnya yang terbaru ya, ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir. Kemudian daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai. Nah, ini sudah ada format dari instansi masing-masing nanti, atau di BKN pun juga ada punya format yang sudah distandarkan. Nanti tergantung dari instansinya. Tunggu saja setelah pengumuman nanti baru ada berkas yang disiapkan. Nah, yang bisa teman-teman urus dari sekarang itu ya legalisir ijazah, legalisir KTP, KK, akte kelahiran mana tahu dibutuhkan. Kemudian buatlah surat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian di Polres tempat teman-teman domisili atau sesuai dengan KTP, domisili di KTP itu di mana. Nah, disitulah pengurusannya. Dan jangan lupa sekalian legalisir. SKCK udah terbit, nanti difotokopi dan sekalian dilegalisir. Kemudian berkas berikutnya yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini biasanya diambil dari dokter pemerintah, biasanya di RSUD. Ya, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Nah, itu nanti ada petunjuk khusus dari instansi tempat teman-teman melamar, apakah ini surat keterangan ini dibuat tulis tangan, ditanda tangan di atas materai atau dilakukan pengecekan. Kemudian surat-surat pernyataan itu yaitu yang pertama tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan dengan hormat dari PNS, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Nah, kemudian surat pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bersedia ditembakkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Nah, ini surat pernyataan ini kemarin mungkin teman-teman sudah buat juga, sudah kirim juga berkasnya ke instansi masing-masing. Ya, nanti mungkin dibuat ulang atau bagaimana mekanisme itu tergantung kembali ke instansinya masing-masing. Nah, ini yang mana yang bisa teman-teman dahulukan dari sekarang. Ya, misalnya fotokopi ijazah dilegalisir itu bisa diurus sekarang, di SKCK juga seperti itu. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu bisa diurus sekarang, bisa diurus nanti. Soalnya nanti
mana tahu ada ketentuan lain dari instansinya, mungkin harus di rumah sakit ini untuk cek kesehatannya. Kemudian jangan lupa sertifikat akreditasi baik prodi maupun universitas atau kampus. Nah, itu difotokopi dan dilegalisir juga sekalian dengan legalisir ijazah. Kemudian kartu kuning atau kartu pencari kerja ini cuma nanti tunggu pengumuman baru teman-teman urus. Kalau tidak usah diurus dari sekarang dulu. Takutnya tidak dibutuhkan, nanti teman-teman sudah membuat kartu ini. Ya, kemudian KTP dan KK tadi, akte kelahiran, pas foto. Nah, teman-teman siapkan tuh pas foto berwarna, latar belakang merah, 4x6, 3x4, ya buatlah mungkin 10x10 gitu, biar lebih aman. Ya, kemudian untuk tenaga kesehatan mungkin butuh STR, nah itu dilegalisir, STR-nya dilegalisir dulu. Siapkan ini semua biar nanti pemberkasan kalau ada yang kurang tidak banyak, teman-teman tinggal melengkapi yang lain-lainnya saja. Jadi jangan langsung panik ketika misalnya ada perbedaan datanya. Ya, kalau udah ada perbedaan datanya, teman-teman langsung ke akar masalahnya. Seperti misalnya di KK tadi berbeda dengan KTP, berbeda dengan ijazah. Nah, teman-teman kan kalau mau merubah ijazah kan susah, karena ijazah itu juga hanya satu, tidak ada belangko-belangko ijazah yang lain karena sudah ada nomor serinya. Jadi teman-teman perbaikilah data di KTP atau akte kelahiran atau di KK itu ke Dinas Dukcapil atau penduduk dan catatan sipil. Nah, disitulah teman-teman perbaiki semua, langsung legalisir semua di sana biar nggak bolak-balik teman-teman ke sana. Nah, kemudian tips yang kedua, sebaiknya legalisir itu yang terbaru, ya biar tidak ada terjadi permasalahan, biar lebih aman. Nah, teman-teman ke kampus langsung legalisir ijazah, sertifikat akreditasi misalnya, kemudian STR. Nah, langsung sekaligus teman-teman ke kampus untuk mengurus itu, ya biar hemat waktu dan efisien. Jadi terlalu banyak kekhawatiran itu juga tidak boleh, nanti teman-teman stres sendiri. Kalau teman-teman masih ragu, nanti setelah keluar pengumuman teman-teman tanya langsung ke instansi terkait, atau kalau di daerah misalnya di BKD. Nah, teman-teman tanya tuh ke BKD syaratnya ini gimana. Jadi teman-teman tidak pusing, tidak stres sendiri, karena setiap instansi kadang berbeda mekanismenya. Jadi jangan panik dalam pemberkasan ini, fokus. Kalau ada data yang tidak sama itu yang memang harus diperbaiki secepatnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga teman-teman lulus dan lancar dalam pemberkasan dan menjadi ASN yang amanah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.